Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Taufik Kemas dari Prodi Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan tentang pengertian frasa, klausa, dan kalimat efektif. Dalam proses berkomunikasi sehari-hari dengan orang lain, tentu perlu menggunakan kalimat dengan makna yang tepat. Di samping itu, perlu pula memperhatikan pilihan kata atau diksi agar gagasan ide yang disampaikan kepada orang lain dapat terpahami secara efektif. Bagaimana supaya proses komunikasi tersebut dapat berjalan efektif? Antara lain, perlu memiliki pemahaman yang berkaitan dengan sintaksis dan semantik bahasa Indonesia, seperti jenis-jenis frase, klausa, kalimat, diksi, jenis-jenis makna, dan jenis perubahan makna. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menggunakan gagasan penutur atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar dan pembaca secara tepat. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pembaca atau pendengar. Kalimat efektif mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ciri kesepadanan. Mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. Contohnya, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Itu contoh dari yang benar. Selanjutnya, tidak terdapat subjek ganda. Contohnya, dalam pelaksanaan kegiatan itu saya dibantu oleh para dosen. Kemudian, kata penghubung intra kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contohnya, kami datang agak terlambat, oleh karena itu kami tidak mengikuti acara pertama. Selanjutnya, ciri keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kebersamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Contohnya, harga minyak dibakukan atau dinaikkan secara bertahap. Kemudian, ciri kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, Bapak Menteri kami persilahkan. Kemudian, ciri ketegasan. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. Contohnya, harapan Presiden rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan mempunyai yang ada pada dirinya. Penekanannya ialah Presiden mengharapkan. Jadi, penekanan kalimat dapat dilakukan mengubah posisi kalimat. Melakukan pengulangan kata. Contohnya, saya suka akan kecantikan mereka. Saya suka akan kelembutan mereka. Selanjutnya, melakukan pertentangan. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, anak itu tidak malas dan curang, tapi rajin dan jujur. Kemudian, mempergunakan partikel penekanan. Contohnya, saudaralah yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah ciri kehematan. Menghilangkan subjek ganda. Contohnya, karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Kemudian, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponim kata. Contohnya, ia memakai baju merah. Selanjutnya, ciri kecermatan.
Yang dimaksud dengan ciri kecermatan adalah kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Perhatikan kalimat berikut. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Memiliki makna ganda, yaitu siapa yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tinggi. Kemudian, ciri kepaduan. Yang dimaksud dengan ciri kepaduan adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Karena itu, hindari kalimat yang panjang dan bertele-tele. Misalnya, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kita yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu dan yang secara tidak sadar bertindak keluar dari kepribadian manusia Indonesia dari sudut kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, pengertian frasa. Menurut pengertian frasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Frasa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif atau satu konstruksi ketatabahasaan yang berdiri atas dua kata atau lebih. Frasa adalah suatu kelompok kata yang terdiri atas dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan yang tidak melampaui batas subjek dan batas predikat. Frasa adalah komponen yang berstruktur yang dapat membentuk klausa dan kalimat. Macam-macam frasa menurut Ramlan 1981. Frasa endosentris. Contohnya, sejumlah mahasiswa di teras. Frasa verbal. Contohnya, kapal laut itu sudah berlabuh. Frasa nomina. Contohnya, kakek membeli 3 buah layang-layang. Selanjutnya, frasa adjektiva. Ibu bapakku sangat gembira. Frase pronomina. Contohnya, saya sendiri akan pergi ke pasar. Kemudian, frasa numeralia. Contohnya, 3 buah rumah sedang terbakar. Kemudian, frasa preposisi. Contohnya, ke rumah teman. Dan yang terakhir, frasa konjungsi. Sejak kemarin. Contohnya, sejak kemarin dia terus diam di situ. Pengertian klausa. Klausa merupakan bagian dari kalimat. Klausa memiliki unsur subjek dan predikat, tetapi mengandung intonasi, jeda, tempo, dan nada. Klausa adalah satuan gramatikal yang setidak-tidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Pada umumnya, klausa, baik tunggal maupun jamak, berpotensi menjadi kalimat. Yang terakhir, macam-macam klausa. Macam-macam klausa ada 3: klausa nominal, klausa bilangan, dan klausa depan. Contoh dari klausa nominal, ya,
adalah ia guru IPA. Selanjutnya contoh dari klausa bilangan. Kaki meja itu 4 buah. Dan yang terakhir klausa depan, contoh dari klausa depan. Baju dinas itu untuk pegawai Pemda. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.